kolaborasi cangkem tau. Oke, selamat malam semesta. Selamat malam juga teman-teman yang hadir langsung di sini di The Pasar Cafe Sedayu untuk menyaksikan secara langsung acara terbaru dari Punakanca Project. Ini terhitung masih baru acara ini, masih malam hari ini masih episode ketiga, jadi masih baru banget. Nama acaranya Obrolan Pasar Nyangkem with Us. Oke, seperti biasa saya tidak sendirian untuk memandu acara ini. Saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh cewek cantik malam hari ini. Dia adalah vokalis dari band Gumus, vokalis juga di band-band entertain lainnya, dan juga seorang fotomodel. Kita panggil langsung Anggi. Cek. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman online ya, yang sudah senantiasa manteng acara di Pasar Cafe ini di ya kan. Instagram dan di YouTube gitu. Betul sekali, yang sudah subscribe dan menunggu. Terima kasih banyak buat teman-teman online tentunya ya. Oh iya, lupa aku ya, jangan lupa mungkin buat teman-teman ini yang sudah menonton mungkin seliburan di berandanya ya, jangan lupa subscribe dan juga like dan komennya juga ya di YouTube-nya Punakanca tentunya. Terus mohon maaf juga kalau kadang-kadang kita juga agak telat respon dari komen-komenan kalian ya, karena kita selalu respon orang-orang sibuk ini ya. Anjing lo ngomong panjang banget Gi. Kamu tak panggil di sini bukan untuk ini ya. Ya gini, kalau kita mungkin Gi ya, Anggi, terus saya juga teman-teman di sini, mungkin kalau kita terima panggilan atau apa dengan sebutan anjing gitu, Anggi marah nggak? Tergantung konteksnya ya. Tergantung kayaknya konteksnya. pernah tersinggung enggak, ya, seperti tadi gitu. Gitu ya. Gitu. Ya sorry itu kebiasaan. Bukan kebiasaan Gi, keceplosan. Kepleset Iya. titik lah. Jadi gini Gi, memang ya udah pantas lah ya kalau kita Anggi, saya atau teman-teman di sini kalau diumpat atau dipanggil dengan sebutan anjing gitu kayak risih gitu Gi ya. Iya, kayak risih. Sekali. Tapi Gi, beda dengan tamu kita malam hari ini. Tamu kita malam hari ini nggak nunggu dipanggil orang, nggak nunggu diumpatin orang, tapi menjuluki dirinya anjing. Oh gitu, waduh. Gila nggak? Waduh, Iya, gila sekali iya ya kan? itu ya, gila sekali. Udah anjing gila lagi. Nah iya, waduh. Iya, sampai saya punya pengalaman waktu itu di acara Punakanca juga, Road to Cafe waktu kita di Tentang Cafe. Oh iya. Saya waktu manggil teman satu ini sampai saya bilang, iki aku nyebut jenenge gak apa-apa ini. Agak gak enak disebutin gitu gak ya. enak juga. Dilihat orang banyak juga. Ya, tapi soalnya. faktanya dia memang menyematkan nama itu, menyematkan julukan itu di nama panggungnya mungkin ya. Iya Li, gak usah panjang lebar, langsung aja kita sambut si anjing dari selatan. Gilang. Dalam mimpi panjang hidup hanya untuk bersenang-senang, lupa usia mulai menua, masih saja terdiam membisu, mengulang rutinitas hingga jemu, lalu beban itu menyiksa. Mengenal hilang pergi dengan yang lainnya,
Mengulang lagi dan semua masih sama. Cinta irama berubah-ubah. Meminum pahit, melupakan, menelan nanti depresan, mengulang kekacauan, memuntahkan kemarahan. Lelah. Berkawan sepi, merasa sendiri, rasa frustasi membayang menghantui mati. Engkau hanya terlampau sedih, menyerah, jangan menyerah, menyerah, jangan menyerah. Bersandarlah di pundakku, menangislah jika itu perlu. Sedang tak sendirian, bersandarlah di pundakku, menangislah jika itu perlu. Bersandarlah di pundakku, menangislah jika itu perlu. Sandarkanlah beban itu, kau juga berhak bahagia. Gilang. Halo. Halo Mas Gilang, Gilang, apa selamat kabar? datang. Halo. Tolong Ya. gitarnya diamankan dulu. Gimana? Minta-minta. Gilang apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat, itu yang penting. walafiat, Mas. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat ya. Oke, saya punya satu kata-kata ya. Jangan membunuh apa yang ada di dirimu, tapi rawat dan jagalah, maka kalian akan menjadi tuan untuk dirimu sendiri. Iya. Waduh. Tapi itu bukan kata-kata ini ya. saya loh. Beneran itu bukan kata-kata saya. Kata-kata itu saya kutip dari salah satu caption IG-nya Gilang. Lang, pas suasana hati seperti apa muncul kalimat seperti itu, Lang? Apa tadi itu Om ya? lupa kata-katanya ya. Lupa. Aduh. Jadi aku rokokan boleh ya rokokan ya? Boleh. iya. Oh, nyewante banget nyata. Koreknya nggak ada tapi ini ya. Sebentar lagi kopinya datang. Matur nuwun. Santai aja. Jangan santai. membunuh apapun yang ada di dirimu, tapi jaga dan rawatlah supaya kamu bisa menjadi tuan untuk dirimu sendiri. Jadi suasana hati seperti apa ini kok? Sampai bisa tercetus kok kata-kata itu dalam ya, banget gitu ya, dalam banget gitu ya. Mungkin karena saya rasa banyak hari ini ya
beberapa orang kehilangan dirinya, tapi Iya. mereka nggak sadar gitu. Iya. Jadi aku menulis itu dan berharap bahwa beberapa orang di luar sana itu bangga dengan dirinya gitu. Seperti apapun mereka harus bangga dengan dirinya gitu. Tetap Yes. menjadi dirinya Yes. sendiri gitu. Yes. Daripada Yes. menjadi orang lain, Iya. itu nggak akan tercapai ketika kita selalu mengidolakan Kurt Cobain, mengidolakan Jimi Hendrix, mengidolakan apapun. Kita ingin seperti mereka, tapi realitanya kita nggak akan pernah seperti mereka. Yes, benar. Benar, Nah, benar, jadi mending jadi diri sendiri. Diri sendiri. Bagaimanapun itu, apapun itu, Apapun pada itu, kondisi apapun itu ya. Walaupun disukai tidak disukai. Yes, ya, itu. tentang disukai atau tidak pasti selalu ada. Selalu ada. Ya. Oke, langsung ini Lang. Gilang ini pernah melakukan ini, Gi. Pernah melakukan hal gila sih sebetulnya ya. Jadi dilepas saya nggak apa-apa, dipegang, Tak dipegang. pinggirno Iya, ya, biar tak gak- pinggirno, ya. Ya. Biar nyaman ya. Jadi Gi, Gilang ini pernah melakukan kalau menurut saya sih cukup gila Gi. Jadi Gilang ini pernah solo tour. Solo tour. Jadi sampai sejauh atau Sampai Jawa Tengah. sama Jawa Tengah Iya, gitu ya. sampai Jawa Jadi Tengah itu aja. bener-bener solo, bener-bener sendiri, maksudnya bener-bener sendiri, dibiayai sendiri, Biayai sendiri. berangkat sendiri. Iya, berangkat sendiri, biaya sendiri. Jadi itu sebetulnya Dalam rangka? dalam rangka tour albumku yang pertama sampai ke Jawa Tengah. Sebetulnya aku inginnya sampai Jakarta ya, karena Iya. Jakarta pusat industri. Tapi kebetulan terhalang sama waktu itu aku mepet sama hari puasa. Dan Hari puasa ya. ya ternyata kayak pas hari puasa lagi cari jadwal untuk main tuh agak Agak repot. susah. Iya, Repot ya, repot juga. repot, Terus ya. kebetulan anak kampus-kampus itu lagi pulang kampung karena dekat dengan hari raya juga. Iya, ya. Iya. Heeh. Kenapa saya solo tour? Sebetulnya saya merespon keresahan-keresahan kawan-kawan di selatan atau di pinggiran. gitu. Jadi sebetulnya saya banyak, mungkin saya sampai lahir ada di Malang Selatan di Dampit. Iya. Saya lahir di Dampit, tapi terus mungkin berkembang di kota. Tapi saya tidak pernah melupakan tempat saya, Daerah asal. daerah asal, dan selalu ketika mereka punya band, punya apapun itu, keresahan mereka adalah ketika punya karya mereka nggak berani menunjukkan karya mereka gitu. Iya. Nah akhirnya Kebanyakan alasannya mereka nggak bisa menunjukkan, nggak mau menunjukkan karya mereka itu alasan utamanya apa? relasi. Gitu ya. Relasi, kebanyakan adalah relasi. Jadi kayak misalnya kita punya karya terus ingin main ke kota, ruangnya di mana? Kita nggak ada karena nggak ada relasi. Terus ke siapa kontaknya atau Iya. gimana gitu. Nah itu menjadi masalah menurut aku gitu. Yang sebetulnya ternyata nggak masalah juga. Nggak gitu. masalah juga ya. Nggak ada masalah juga. Nah itu aku buktikan dengan tour. Itu tour akhirnya aku tour solo sendiri, biaya sendiri. Iya. Nah, itu aku ingin buktikan ke kawan-kawan, jangan ada ketakutan untuk membuat tour atau ingin main keluar Tuh, kota. Gi. atau Jangan apa. ada ketakutan. Jangan ada ketakutan. Aku tahu. Ya, jangan ada ketakutan. ya. Nah, faktanya adalah mungkin akhirnya ini direkam dan kawan-kawan dari luar kota mungkin bisa lihat. Dan realitanya tuh aku nggak ada yang kenal sama kawan-kawan di luar kota itu. Oh iya. Dan aku sengaja memang nggak pakai relasi aku di luar kota. Sama sekali Berarti nggak Sama ada benar-benar yang sekali. berangkat solo apa adanya. Solo menuju apa kota adanya, tersebut ya, berarti. datang ke lokasi itu nggak tahu yang mana yang aku kontak. Wih, Keren. Jadi, keren, kasih keren. tepuk tangan dong. Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi apa ya? Bukan ya dalam tanda kutip bahasa kasarnya mungkin pembuktian ya, pembuktian bahwa ternyata itu nggak sesulit itu gitu loh. Om. Jadi nggak sesulit itu untuk kita mau kalau kita memang mau untuk melakukan tour atau apapun gitu ya. Jadi caranya adalah aku melakukan riset dulu tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk sebuah event. Jadi riset Entah dulu. kafe, iya. Karena mau nggak mau apa yang kita jalani harus ada riset dulu. Iya, betul, iya. betul. Dalam hal apapun itu. Biar nggak konyol gitu maksudnya. Iya, dalam hal apapun. Nah, akhirnya aku
Dapat beberapa tempat karena aku bikin jalur, ada beberapa tempat. Nah itu aku kontak langsung, Mas aku ada album gini, bisa nggak untuk nampung aku di situ, bla 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 bla. Ya mereka welcome itu kok. Mereka tidak pernah memandang dalam karyamu seperti apa, karyamu enak atau enggak, suaramu gimana gitu. Jadi bebas saja, mereka mengasih ruang dan mereka mengapresiasi karya kita gitu. Nah itu aku buktikan dan akhirnya dapat gitu. Maksudnya nggak nggak sekaku itu, nggak sesulit itu akhirnya. Nah itu yang aku akhirnya bawa pulang ke Malang dan aku flurkan sempat pameran dengan kawan-kawan Kani. Adalah tulisan-tulisan yang aku tulis di note. Setiap kota aku taruh note. Terserah mereka mau nulis apa. Memaki-maki boleh, memaki-maki saya yang tampil nggak enak boleh dan lain-lain. Dan aku kumpulkan, aku pamerkan. Nah itu menurut aku sebagai monumen bahwa jangan ada ketakutan untuk sebuah berkarya. Gila. Gitu. Berkarya. Kayaknya cocok banget Gi emang ya kalau bikin nama julukan si anjing gila emang kayaknya cocok banget. Ide-idenya ternyata juga anjing sekali ya. Gila banget itu. Gitu Apa ya. yang dilakukan itu selalu gila dalam tanda kutip gila gitu. Soalnya banyak banget dari teman-teman mungkin musisi di sini ya. Ada yang nggak berani ya itu tadi ada ketakutan ya untuk berangkat sendiri dan akhirnya Mas Gilang membuktikan kilo aku dewe nyel iso. Iku termasuk Anggi Dewe apa tuh? Aduh, salah satunya mungkin ya. Jadi harus rombongan lah biasa. Biasanya kita kayak gitu harus rombongan. Kamar mandi rombongan. Iya padahal sudah digarisbawahi sama Gilang tadi bahwa yang ditakuti teman-teman itu relasi kan ya, relasi. Ternyata Gilang tanpa relasi bisa. Ya meskipun mungkin Gilang ya mungkin di kota-kota yang Gilang datang itu mungkin gimana sambutan mereka tuh semua welcome atau ada yang penyenyengan atau gimana? Ada? Itu kembali lagi. Jadi hari ini aku mungkin ada pendapat lain dari itu perspektif aku sendiri juga. Jadi musisi ini menurut aku bukan tentang bagaimana kamu bermain baik atau seperti apa gitu. Tapi menyampaikan karya, terus crowd control itu sangat lebih penting gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Kita bermain kalau di lingkungan kita gini, it's okay gitu. Karena kita tahu mereka. Tapi bayangkan aku sendiri di sana, nggak ada yang kenal semua. Dan aku harus menyanyikan lagu yang juga mereka nggak tau. Yang mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Nah itu menurut aku lebih. Itu tantangannya itu ya, tantangannya. Hal-hal itu lebih mas, lebih yang lebih terasa. Jadi skillful pun ketika kita nggak bisa membawa mereka gitu, ya pada intinya kita tetap di situ bukan siapa-siapa kok. Nah akhirnya itu menjadi tantangan yang ini sih menurut aku perlu dicermati gitu. Ya seperti itu sih. Gitu. Ini untuk karya-karya dari Mas Gilang sendiri ini tak lihat-lihat juga banyak kisah-kisah kemanusiaan ya yang diangkat sama Mas Gilang ini. Terinspirasi dari pribadi atau mungkin juga sekitarnya, dari teman-teman sendiri, sama musisi atau dari lingkungan yang lain mungkin? Kebanyakan cerita teman-teman, teman-teman dan sendiri, karena mungkin yang dapat didengerin dari album-album pertama ya. Jadi album pertama itu album Si Anjing Gila dari Selatan. Album itu lebih berfokus pada diri aku sendiri. Jadi itu kembali lagi pada kata-kata yang awal tadi gitu Om. Itu lebih ke aku pengen ceritain diri aku sendiri gitu. Jadi gimana jadi diri aku, gimana jadi nyaman sebagai aku, gimana gak enaknya dikatain orang memilih hidup kayak aku gitu. Nah aku harus menerima itu dulu gitu. Menerima itu dulu, nah akhirnya aku buat album itu. Masalah laku gak laku, urusan itu bukan tanggungan kita sebagai bukan tanggungan kita. Nah akhirnya yang aku buat adalah cerita-cerita sekitar. Kebanyakan dari aku dan tongkrongan-tongkrongan seperti ini gitu. Kita ngobrol-ngobrol akhirnya kita buat lagu gitu. Lebih ke arah situ sih. Nah kebanyakan lagu yang aku buat berdasarkan kisah nyata akhirnya gitu. Termasuk ya lagu-lagu itu tadi. Ya emang ya, apalagi zaman sekarang Gilang ya. Apalagi zaman sekarang ke sisi kemanusiaan itu memang
tipis banget. Betul. Ya, betul tipis sekali banget. ya. Jadi hampir bisa dikatakan iya tipis banget ya. Ya. Jadi Mungkin ada satu lagu dari aku yang cukup diapresiasi pada lagu Gaptek waktu saat itu. Jadi aku kembali lagi terima kasih pada kawan-kawan. Ini jujur waktu aku solo kan sebetulnya adalah waktu corona ya. Iya. Karena sampai hari ini aku sebetulnya nyaman sebagai band. iya. Sampai hari ini masih nyaman sebagai band. Tapi waktu corona dan aku rasa aku nggak mau dibatasin oleh sesuatu untuk tidak berkarya gitu. Iya. Ketika corona kan mau nggak mau kita sadari adalah ruang-ruang itu sangat sempit. Sangat karena sempit. ada Bahkan hampir tak ada ruang ya. Iya. Waktu Iya, itu. kan ada Waktu prosedur itu COVID hampir itu tak tadi. ada prosedur COVID dan Iya. lain-lain itu. Aku nggak mau terbatas dengan itu. Nah akhirnya aku membuat solo karena banyak tulisan dan lain-lain. Ya wis lah solo aja aku akhirnya. Nah di poin-poin itu akhirnya aku berpikir tentang gimana aku mengekspresikan diri aku gitu. Mengekspresikan diri aku. Nah tulisanku yang berjudul waktu diapresiasi itu adalah judulnya Ujung Negeri gitu. Iya. Ujung Negeri. Itu dari aku dulu upload ya yang paling gampang kan YouTube. Iya. Tinggal upload aja wis. Iya, platform paling nggak gampang pakai kan gitu, betul. apa distributor dan lain-lain gitu. Ya aku siksa itu. Nah akhirnya ternyata kawan-kawan itu ada aja kok sing bantu. Nah, Iya. termasuk akhirnya terima kasih pada kawan-kawan Kani juga. Iya. Akhirnya yang membantu aku kawan-kawan Kani. Untuk Terus- kawan-kawan Kane Dan lain-lain. yang kebetulan mungkin sedang menyaksikan di YouTube, teman kalian ada di sini. Jadi menurut aku itu kembali lagi keinginanku adalah memotivasi kawan-kawan biar membuat karya ya. Jadi ojo khawatir gak kira dhewe. Iya, iya. Yes. Nah, akhirnya aku membuat Ujung Negeri tadi diapresiasi, lumayan diapresiasi. Padahal saya nggak pernah promosi, nggak pernah apa, nggak tahu caranya promosi. Digital platform juga YouTube, gitu. Tapi diapresiasi dan itu bercerita tentang sebelum ada kasus Bupati Langkat, gitu. Kawanku itu bekerja di Pulau Sebakis Iya. di Kalimantan, di ujung negeri, Pulau Sebakis. Nah, dia itu diiming-imingin uang 10 juta kalau nggak 20 juta waktu itu. Itu untuk membuka lahan. Untuk membuka lahan. Membuka lahan. Jadi kan di sana Iya. apa ya? Perkebunan apa? Lahan gambut. Iya, kabut Lahan gambut gitu, itu lahan ya? gambut gitu. Jadi pembukaan itu. Nah, ternyata kalau mungkin di tahun 1500 berapa itu kulit hitam dibudak secara nyata. Yes. Nah, di situ ternyata aku melihat dari cerita kawanku perbudakan itu masih ada hingga hari ini gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari itu ini. perbudakan yang menurut aku jelas-jelas dibudak gitu. Iya. Bukan tentang apa. Terus Itu saking tersembunyi aja ini, tidak terupload ya, jadi lebih ada- rapi lah ya sekarang. ada perbudakan itu. Jadi cukup mirisnya adalah beberapa mereka yang di sana itu mungkin pinternya ini ya, apa ya, kontraktor atau mandor ya. Jadi ada orang-orang yang punya proyek itu mengajak-ajak orang. Yang khususnya mereka memang tidak mencari orang-orang yang secara pendidikan mereka ada Mumpuni basic gitu ya? pendidikan ya, tidak mumpuni dalam segi pendidikan. Jadi mereka yang tidak ada. Mirisnya ada cerita. Biar gampang dibohongi, biar gampang digoblokin gitu ya. Itu Om, itu. Nah mirisnya ada cerita bahwa ada orang nggak bisa baca tulis di sana, Yes. nggak bisa baca tulis. Mereka kerja karena ya sistem kerja kan adalah kita kerja dulu baru dapat payment atau bayaran. Ya, betul. Bayaran. Nah mereka kerja dengan pulau yang jauh, toko nggak ada, perlengkapan sembako kebutuhan harus dipenuhi melalui satu pintu yaitu yang mengajak ya. Mereka sudah mempersiapkan lah. Nah caranya adalah utang. Iya. Menggunakan utang piutang. Nah disitulah mulai perbudakan ini bergulir. Bergulirnya adalah utang OC. Gue kerja bayaranmu dipotong utang. Iya. Nah dipotong hutang tapi namanya orang nggak bisa baca tulis. Mereka nggak tahu utang berapa, yang dibayar berapa, ini sudah berapa gitu. Nah itu terus sampai mereka punya anak dan anaknya kerja di situ juga dengan sistem yang sama tanpa sekolah dan lain-lain. Itu terus berputar.
Wow. Waduh miris sekali ya dengerin itu. Duh parah. Setelah itu baru ada kejadian Bupati Langkat itu Iya. yang sampai di kerangkeng gitu ya orangnya. Ternyata sih gitu. Kau penting sih. Oh no menungso gini. Nang di negara iki. Nanti pemerintah. Pemerintah ini nanti delek kabeh. Pemerintah ini nanti ae. Ya heran sekali ya banyak yang tutup mata akan hal-hal yang terjadi kayak yang Mas Gilang ceritain ini benar-benar sangat-sangat miris ya. Dan lebih miris lagi itu ternyata sampai sekarang gitu. Iya, sampai sekarang pun loh. masih ada. Meskipun dengan gaya dan Iya, benar. baju yang berbeda. Baju yang berbeda. Iya kan? Betul Sekarang sekali. perbudakannya udah ganti baju. Benar. Gitu. Ya mungkin masih ada yang di lokasi-lokasi terpencil ya mungkin masih berlaku. Tapi ya semoga hal-hal yang seperti itu lekas hilang dari negeri kita ini ya. Semoga tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Amin. Kau kayak gak ikhlas Kalau doang amin amin deh. Kalau segelem Gak lagi. diamini. Amin. Kalau segelem ini berakhir. Karena ini kayak sebetulnya kayak gak peduli dengan negara ini sebetulnya kalau katanya Jeruji itu saya cinta negeri ini, tapi saya benci sistem yang ada. Weh, iya. Cari Jeruji, Jeruji Bandung. Iya. Betul. Tapi kita harus tetap cinta dengan tetap harus cinta dengan ini ya, walaupun Soalnya kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Gitu ya lah kan? Benar. Ayo, bagi. Untuk iya ngelek ini loh. Leren moco guys, leren moco ngelek. Oke, oh iya, Wow. oke tak baca ini nomor 3. Iya. Untuk pengalaman konser-konser brutal nih di tengah ibu-ibu pengajian loh. Ya apa ini mas? Iya Lang, Story-storynya aku ini. sempat lihat di IG-mu itu ya, di IG. Iya Gi ya, di IG IG ya pribadi ya, IG kita pribadi lihat Mas Gilang Gilang. lagi konser lagunya kayak begitu. Tapi yang nonton ibu-ibu Ibu-ibu pengajian. Itu ceritanya ya apa Lang? Sebetulnya mungkin pertama aku sebetulnya nggak membatasi sebuah ruang Om ya. Jadi ruang apapun, seperti apapun, no border, no class. Jadi aku ada di sana gitu. Nah kebetulan waktu itu ada kawan dari Jawa Tengah mempunyai pergerakan yang cukup keren menurut aku. Iya. Jadi ada namanya Little Step to the Hill. Saya dulu pertama belajarnya di sini di pasar ini, Little Step to the Hill. Iya. Mereka ada Langkah kecil menuju puncak. Iya. Mereka ada membuat suling, terus tape sablon pakai daun itu pakai sendok gitu. Di pasar Sedayu ini aku belajarnya dulu. Jadi sempat dibawa ke sini dulu. Nah, itu punya pergerakan yang cukup keren dari desa ke desa, dari setiap kota. Mereka merangkul warga sekitar, lalu berbicara tentang berkesenian, kreativitas dan lain-lain. Iya. Nah, di situ diajaklah saya untuk mengisi di acara itu. Yang kebetulan karena tujuan mereka juga melibatkan orang kampung, akhirnya kolaborasi lah dengan orang-orang kampung. Nah, kebanyakan kan ya hadroh atau apa itu kan akhirnya jadi yang lebih mensinkronkan orang kampung gitu ya. Nah, acaranya seperti itu. Ternyata kita itu miskom, harusnya bermain di sore hari. Ternyata kita sibuk dengan teler-teleran. Teler-teleran turu-turu. Biasa ya. Oke. Kebiasaan rock and roll ya. Teler-teleran akhirnya oke lah main di malam hari dan ternyata acaranya seperti itu. Saya juga nggak tahu juga kalau ada acara draw gitu. Akhirnya ditawari ya. Mari Kiyo. Habis ini main nih gini. Sebelumnya orang-orang ngadro. Loh gas ini. Aman ah? Loh aman. Ya, kita sikat aja. Tetap walaupun bermain di tempat apapun aku selalu mengusahakan semaksimal mungkin yang aku bisa Mas. Betul, Jadi betul. ya udah tetap performan aku aja gitu. Sebisa yang aku bisa. Iya agak ini sih agak kaget Gi ya waktu Iya, kita berarti ngintip. ibu-ibunya gaul ya. Waktu kita ngintip Ngintip di- IG-nya itu iya. kan
ini kok acara musik kayak begini kok yang di hadapan ibu-ibu kayak gitu kan kayak ngelihatnya kok nggak lazim aneh juga gitu loh ya, nggak lazim Kok juga. unik sekali ibu-ibu ini. Nah iya kan, jadi acaranya pengajian, terus yang ditonton musik semacam itu gitu. Iya betul. Ya kalau dari sisi Gilangnya, barusan Gilang ngomong mungkin Gilang ini nggak membatasi dirinya dengan ruang dan waktu dan nggak perlu merasa terkotak-kotak gitu. Ya. Tapi yang kita pertanyakan kan dari sisi ibu-ibunya itu loh. Ya apa ya kira-kira mereka melihatnya Mas Gilang? Karena mungkin ini juga Om. Menurut aku seni itu tidak bisa dibatasi juga. Iya betul. Saya Bagaimana kita setuju. menyampaikan dengan cara kita dan bagaimana mereka menangkap. Mungkin itu, tapi saya salutnya adalah ketika saya perform di situ mereka tetap tepuk tangan gitu. Gitu ya. Ya tetap mengapresiasi. menurut aku gitu ya apresiasi kecil dengan tepuk tangan itu menurut aku sudah cukup juga gitu. Dan mereka nggak ada yang maju gitu. Itu di mana sih Lang? Di Untuk apa ya? lokasinya. Pendem apa ya? Daerah Batu ya. Pendem Batu. Iya. Nah itu menurut aku mungkin setidaknya mungkin mereka nggak ngerti apa yang aku nyanyikan, energinya nyampe aja. Iya, Ya, nyampe aja. betul. Frekuensinya minimal ya, minimal frekuensinya mereka bisa terima Iya, gitu ya. betul. Oke Lang, terus sedikit agak pribadi nih. Keluarga Lang, cerita dong kalau nggak keberatan. Gimana sih tentang latar belakangnya Mas Gilang gitu? Ya paling tidak Iya. begini, paling tidak dengan Gilang menjadi seorang Gilang yang sendiri sekarang ya. yang kadang-kadang kita nggak bisa diterima banyak orang loh, kita menjadi betul. diri kita sendiri. Betul, Ini kan betul. sulit Lang ya, sulit banget. Jadi belum lagi kita harus bersosialisasi dengan orang lain iya. yang notabene kalau orang lain itu kan sukanya ditipu-tipu gitu. Ya suka ditipu-tipu. Jadi kalau kita menjadi diri kita sendiri itu justru orang banyak yang nggak suka gitu Lang ya. betul. Ya minimal tentang itu keluarga Gilang gimana? Keluarga sih aman-aman aja Mas ya. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya punya ibu yang sangat baik. Yes. Dari mamaku sangat baik sekali. Ya sampai aku tulis di sini ya, nama mamaku. Sangat baik sekali. Dia wanita yang sangat kuat, wanita yang sangat kuat. Wonder Woman lah ya. Ya, dan mendukung aku sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini pun, ini busana aku hari ini adalah beliau yang Yang nyetelkan ini ya. Yang Wah, aduh. ya. Berarti Jadi ini stylistnya Mas Gilang ini ya. Mamanya. Iya, jadi apa ya? Berkat beliau juga. Jadi dia tetap mendukung aku sampai hari ini gitu. Jadi aku sangat bersyukur sekali dapat orang tua yang seperti beliau gitu. Kalau dalam dukungan untuk menjadi beda dan gak berbeda gitu. Tapi jika boleh untuk meminta maaf, mungkin saya banyak-banyak minta maaf pada Sampaikan di kamera dong Gilang. Sampaikan di kamera Gilang. Iya. Iya. Ini mamanya Mas Gilang Mungkin harus air melihat mata ini agak air mata agak menaikkan rating ya. Jadi oke ya. Air mata ya apa ya air mata ya. Enggak, maksud saya gini, paling tidak Gilang punya momen gitu ya, momen sama mama yang ya mungkin semua momen sih nggak bisa dilupakan, tapi yang paling berkesan ini paling dalam gitu. Itu ada di album kedua aku. Iya. Sampai hari ini aku nggak tahu nanti album kedua itu mau bawain lagunya itu mau kayak gimana. Realitanya sampai hari ini aku dengerin lagunya itu nggak kuat tuh. Jadi realitanya sampai hari ini aku dengerin lagunya nggak kuat dan itu menurut aku momen-momen yang paling paling cukup mendalam dan sangat-sangat soul banget ya. Sangat deep banget gitu. Jadi ada beberapa hal yang jadi aku tuh dengan keluarga nggak ada komunikasi yang terlalu intens, Yes, nggak sama dengan keluarga. Iya. Aku lahir dari keluarga yang broken home. Broken home. Aku kecil broken home. Mamaku jadi dia bela-belain kerja untuk menghidupin aku dan adikku.
Dia rumahku sekitar 1-2 kilometer lah dari tempat kerjanya. Dan milihnya situ, dia berjuang jalan kaki setiap hari 2 kilometer. 2 kilometer untuk demi menghidupi aku. Dan di situ pun akhirnya secara ekonomi mungkin karena bekerja di pabrik dan lain-lain akhirnya mulai membaik untuk menghidupi aku. Tapi secara Saya potong. Berapa saudara? Dua ya. Gilang sama mana adik yang pertama? Pertama. Nah, akhirnya di situ mulai ada kerenggangan ya, komunikasi yang cukup jarang banget gitu. Karena? Kerja. Oh, karena kerja. Iya, jadi mama bekerja mulai jam 8 sampai jam 5. Ya umumnya orang kerja capek, jadi aku nggak bisa juga ganggu. Dia harus istirahat dan lain-lain. Aku membeli ruang untuk itu gitu. Akhirnya komunikasi itu sangat minim. Jika mungkin ada kerinduan gitu, kita nggak ada pembicaraan atau hal apapun. Menurut aku tapi ada connection. Nah, yang aku sadari di saat ini adalah connection itu yang nggak semua orang tahu gitu. Koneksi emosional tuh ya? Koneksi emosional itu. Jadi nggak perlu aku bicarain, aku tahu apa yang dia rasa, dia tahu apa yang aku rasa. Yes, iya. Itu juga menjadi sebuah secara kekeluargaan pun akhirnya itu rumit juga gitu. Rumitnya adalah saudara-saudara kayak ya apa sih kok gini, ya apa sih gini. Nah, aku nggak perlu menanggapin itu dan mamaku juga selalu aku kuatkan gitu. Iya. Karena mungkin dia juga wanita ya, merasa kayak sebagai ibu kan dia selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Tapi menurut orang lain bla 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 bla. Tapi aku ada connection di situ itu. Aku ngerti kok apa sing dia ingini dan yang dia lakukan itu udah terbaik buat aku gitu. Dan aku merasakan ini yang nyaman juga buat aku gitu. Walaupun minim connection gitu. Minim connection. Nah, akhirnya ada 2 poin ketika ada momen-momen yang paling krusial di hidup aku sama ibu aku. Iya. Aku nggak pernah merasakan kasih sayang, dalam tanda kutip nggak pernah merasakan kasih sayang akhirnya. Nggak pernah merasakan kasih sayang. Akhirnya ada almarhum eyang aku, itu yang merawat aku sampai mulai dari kecil. Karena ibu bekerja, bapak bekerja dan beda rumah. Yang merawat aku adalah eyang aku. Dan di situ juga ada emosional juga ya. Karena setiap hari yang bertemu dengan dia nggak ada. Dan kebetulan nggak adanya saat aku lagi di Malang. Bukan ada di rumah gitu. Walaupun aku tahu dia sakit dulu. Akhirnya pulang itu yang cukup memukul, tapi karena merelakan eyang pergi itu lebih mudah gitu. Maksudnya karena nggak tega juga ya, harus bertahan dengan kondisi yang sangat panjang gitu. Itu pertama aku merasa kehilangan. Secara akhirnya itu berimpact pada secara asmara. Aku dulu tidak pernah berpikir bahwa akan menikah. Aku dulu nggak pernah berpikir akan menikah. Gitu. Berpasangan aja. Kita bisa mungkin kalau kata slang American style. American style. Akhirnya aku nggak percaya karena nggak ada poin-poin yang aku dapat gitu. Nah di situ akhirnya aku bisa menemukan seseorang yang pada saat itu aku berpikir bahwa ternyata ono ya cinta ya. Nah itu untuk pertama kalinya. Sekian lama ya akhirnya. Setelah sekian lama akhirnya aku dapat. Nah aku pacaran di situ aku berpikir untuk menikah, untuk punya hubungan yang serius dan lain-lain. Ternyata harus gagal. Harus gagal. Nah poin besarnya adalah ketika aku gagal, hal yang paling mendalam itu bukan ketika aku kehilangan dia gitu. Tapi aku kepikiran bagaimana aku kehilangan ibu aku. Itu berlinang air mata banget itu. Jadi waktu itu ibu aku di Blitar atau di mana ya, Kediri atau Blitar di luar kota. Melakukan aktivitas di luar kota, aku telepon. Lagi di mana bla 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 ini. Ono apa? Dungaren kok telepon dulu karena koneksi aku dengan ibu aku yang enggak seinten WA-an, SMS BlackBerry-an, BB-an, BBM-an. Nah, akhirnya aku tiba-tiba telepon terus takut posisi ibu aku itu cukup janggal gitu. Mungkin dia yang juga ngerasakan ya karena ada koneksi gitu ya. Kok dengaran takon hari iki. Iya, nah. Tahu gitu ya. Akhirnya ana apa nih? Oh ya wis gak apa-apa karena di luar kota aku gak mau membebani dia di luar kota juga kan. Dia memaksa pulang, akhirnya pulang di luar kota. Nah itu titik itu adalah
poin-poin aku pertama nangis sama ibu aku di depan mata ibu aku. Bener-bener yang nangis itu, yang nangis. Yang saya rasa nggak pernah aku lakukan sebelumnya. Ya nangis pernah, tapi nggak pernah yang sedip itu. Sedalam itu ya. Nah akhirnya di situ poin aku nangis pertama. Ya udah akhirnya ada, oh ternyata kayak gini, kasih sayang itu seperti ini gitu. Bertumbuhlah kasih sayang itu. Nah hal yang paling mendalam lebih dari itu adalah ketika saya sakit. Jadi sebetulnya saya itu 5 tahun kena ginjal. Saya kena ginjal. 5 tahun kena ginjal. Setiap 2 minggu saya harus check up. Setiap 1 bulan saya harus opname. Iya. Itu harus rutin terus. Biaya waktu saat itu secara jujur ekonomi aku mulai goyang. Keluarga aku mulai habis-habisan untuk biaya aku. Nominal yang lumayan di setiap 2 minggunya untuk beli obat. Ya ginjal kita tahu Iya, lagi. iya. Kita tahu ginjal itu Aku seberapa setiap mahal. 2 minggu itu harus sehari aku habis 30 butir obat. Setiap harinya 30 butir obat. Nah itu setiap 2 minggu aku beli lagi. Terus seperti itu selama 5 tahun. Enggak selama 5 tahun, itu berjalan selama 2 tahun. 2 tahun. Nah itu ada poin-poin berat aku. Nah akhirnya ada di pada titik aku menyerah pada hidupku. Ya. Karena dulu aku pemain sepak bola, terus mulai ada jenjang lah ke sepak bola, secara komersil mulai ada. Aku nggak tahu, musik belum. Oh belum. Belum ada di musik. Udah punya band, main ngeband, tapi karena aku basicnya ada punk, jadi tetap musik itu hanya sebagai apa ya? Hiburan, hobi aja ya, sekedar hobi. Uang Wow. terus apalah masih seperti itu, jadi nggak pernah berharap sesuatu apapun dengan band-bandan dan mengulik pun aku kayak yang sopoi. Iya. Nah akhirnya itu proses itu aku menyerah di poin itu adalah karena aku melihat ibu aku yang harus setiap hari dia kerja dari Dampit, aku opname di Panti Nirmala. Iya. Dia harus setiap hari dari Dampit ke Malang, nanti dia nggak tidur, pagi berangkat lagi kerja, balik lagi ke Malang. Setiap hari seperti itu. Itu aku yang lihatnya nggak kuat. Nah di poin itu akhirnya aku Merinding aku Gi. Iya. Mau nangis ini. di poin itu akhirnya aku bilang ke ibu aku ketika nggak tahu mulai hening dan mulai parah aja kondisiku, aku bilang ke ibu aku, aku bilang ke dia kayak aku tak mati yo, relakno aku udah nggak ini daripada terlalu banyak beban dan lain-lain, kayak aku nggak bisa juga untuk bertahan. Bertahan pun penyakit ginjal bukan penyakit yang bisa sembuh. Iya, dan mudah disembuhkan itu ya. Jadi untuk kerja pun aku nggak tahu nanti kayak gimana ke depannya karena nggak boleh capek. Itu vonis dokter ya. Iya. Dokter. Nah aku akhirnya bilang itu kayak aku tak mati aja, relakno. Sampai Kayak- segitu lang. Iya karena sudah terlalu panjang ya. Iya. Dia melihat perjuangan orang tua dan apa ya cukup menyiksa gitu. Masalahnya aku pun akan ada di poin mau ngapain pun sembuh aku nggak tahu gitu. Kerja pun nggak bisa. Terus aku harus ngapain gitu. Terus sembuh aku bisa balas orang tuaku apa yang juga nggak ada juga gitu. Akhirnya ya aku bilang itu. Udah. Kebetulan mamaku sangat ya mungkin selayaknya orang ibu ya sayang kepada anaknya. Tanggapan mama waktu itu? Dia nangis, dia ngobrol, kamu harus kuat, bla 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 bla. Nah, nang aku yang bener-bener deep dan menangis, corok bahasa Jawa kejer-kejeri pada saat itu, ya, adalah poin dia bilang, lek aku mati, aku melok mati ambil kamu. Itu poin. Wow. Sampai saya aku nggak kuat. Jadi ada satu lagu itu menceritakan tentang itu dan di lagu itu ada suara ibu aku juga saat menguatkan itu. Itu menurut aku poin akhirnya yang aku hingga hari ini tetap berjuang untuk hidup. Tepuk tangan dulu dong untuk Gilang.
Oke Gilang, tentang penyakit ginjal sekarang udah gimana? Udah baik? Sekarang aman. Alhamdulillah ya, aman ya. Menurut aku akhirnya ternyata penyakit itu dari pikiran juga. Bisa kita lawan sendiri. Iya, Bisa dari kita pikiran. lawan. Jadi kawan-kawan yang sakit pada hari ini jangan menyerah akan Jangan menyerah dengan apa yang kita derita ya. Pada apa yang kalian derita hari ini dan apa yang kalian rasa. Karena hari ini aku ternyata bisa sembuh gitu. Karena hal itu gitu. Hal itu jahat sih ini yo. Iya. Sampai Rating jadi harusnya aja. naik ya. Iya, kudune naik. Kudune naik. ratingnya naik kudune. Oke Lang, yang inilah ya namanya pertemanan gitu Iya, ya. betul. Yang sini punya band, yang sana juga punya band, yang sana juga masih punya band. Kadang-kadang ada sesuatu yang nggak dienakkan dan sebagainya. Gilang pernah nggak ngalamin perseteruan lah kalau kita bilang ya, kalau kita bilang perseteruan Tukaran. semacam itu pernah nggak? Secara antar band atau internal Iya. atau apa? Kalau secara Ya lebih lingkup lebih kecilnya yang terkait dengan karya yang terkait dengan Ya inilah mungkin perihal band, berkarya terus inilah. tiba-tiba Mas memilih solo. oh Apa enggak. ada penggerangannya atau gimana? Kalau secara internal band itu sebetulnya menurut aku ya tukaran itu wajar, jangan takut tukaran. Ya. Sebelum ini aku pang-pangan, aku dengan ada Wildan namanya. Wildan, oh iya Iya. Wildan. Wildan Jadi Gemoy mulai ya. ya mulai aku belajar musik dan bergerak bikin band dan lain-lain. Itu aku dengan Wildan. Aku dengan Wildan itu teman SD. Oh iya. Ya bertumbuh bersama, sampai akhirnya bikin band bareng. Nah, di situ belajar banyak. Belajar mulai kita nggak ada yang ngajarin cara band-bandan kayak gimana. Terus kita punya band itu harus main itu caranya gimana gitu. Itu dengan Wildan. Temannya seperti itu mulai SD sampai aku udah itu kalau sekolah mungkin SMA harusnya. Iya. Karena aku nggak sekolah ya, putus sekolah SMA. Tukaran. Tukaran. Ya. Selama 1 tahun kalau nggak 2 tahun. Nggak sopo-sopoan. Gak sopan-sopan. Nggak sopo-sopoan. Aku juga Satu punya temen teman gitu. kayak gitu iya. Iya, aku temen punya gitu. teman kayak gitu. Jadi mereka itu berdua udah teman dari SD, wis koyok dulur, wis koyok. Tapi enggak lah, ojo, gak usah disebut. Iya. Gak usah disebut, Jangan gak usah disebut disepil, lah. wong Gak ini usah wis disebut. ngelirik-ngelirik soalnya. Gak usah disepil lah. Kayaknya kenal kabeh. Ya itu. Jadi sempat ada di fase-fase itu sempat. Itu fase yang bener-bener aku di hari ini sama dia cerita gitu ya. Iya. Bakalan ketawa Bakalan ketawa. Karena itu yang kayak Tapi sekarang ketemu. baikan lagi kan sekarang. Sangat dia di album aku juga membantu. Lek sing iku wis baikan apa durung? Iku lho wong ndodok. Membantu. Itu tetap akhirnya sing sempet kayak papasan niku terus dulu aku ingat banget momennya adalah lucu banget itu. Acara Pispa di Pola Aman nama ada tempat. Oh iya, Pola Dampet. Aman. Aku dulu Pespaan juga kan Waiset. Nah aku bawa kawan-kawan dari luar kota lagi, Iya. untuk mengawal gitu loh. Ah. Nah diliwatkan dalam daerah-daerah kan acara Vespa itu ada orang yang nyegat-nyegat gitu. Ah. Nah si Wildan ini adalah salah satu orang yang ditugasin untuk menyegat. Aku adalah orang yang bawa orang gitu. Set, aku lewat. Karena Wildan kenalnya aku adalah menyapa kan lu. Woi, karena dek gini. Lihat ketok aku kan. Aku sepeda sing langsung ini bisa. Sing langsung toleh-tolehan wis gak ngalul. Lah aku kayak oh nah ya gini. Arek iki males aku wis budal dhewe yo. Iya. Ada di posisi-posisi seperti itu. Kalau secara internal mungkin itu. Tapi menurut aku akhirnya ada pendewasaan yang cukup levelnya di atas yang telah kita lalui. Gitu. Iya, Setelah ada Naik faktor-faktor fase itu. lah ya, naik fase lah itu ya. ada. Akhirnya ada fase itu gitu. Dan itu menurut aku lebih lebih profesional. Lebih banyak profesionalnya gitu. Berarti ada unek-unek atau apa itu lebih kita bisa ngeluarin aja gitu. Karena band-bandan kelihatannya ayam-ayam Iya. tapi unek-unek yang ditahan itu
pasti ada satu momen itu akan meledak. Iya. Dan Bom itu waktu pasti ya. itu, iya. Pasti ada yang sesuatu yang menjadi bom waktu. Bom waktu. Kalau itu nggak diselesaikan seketika. Betul, Bener, betul bener. sekali. Iya kan? Kok ujung-ujungnya Kak Ben Iya. buyar Nah. Curhat malian. Tuh makanya jangan dipendam emosi ya kawan-kawan. Bom waktu Bang. yang nanti akan Tidak, bermasalah itu adalah momentum yang tidak tepat. Menurut aku ya. Ada Iya. momentum ketika kita sudah punya karya, punya bla 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 bla, punya album atau apa. Bom itu meledaknya di waktu itu. Itu sangat disayangkan. Kok kayak mirip banget sih ambil sing cerita mang. 11-12 lah ya Om ya. Ya itu yang akan jadi bahaya gitu loh. Jadi Iya. harus ada Penyelesaian kompromi lah ya. di situ. Kompromi Ya, lah akhirnya di situ. itu. Ya minimal begitu ada perselisihan, persalahpahaman, begitu ada itu secepat mungkin aja ya. Iya, Secepat segera mungkin kita diselesaikan selesaikan gitu gitu. Jangan sampai dipendam. Betul. Yang akhirnya itu nanti akhirnya terakumulasi. lah ya. Iya, Ya iya. kan terakumulasi Akan kan terakumulasi. akhirnya. Numpuk, akhirnya numpuk terakumulasi. soalnya. Iya. Jadi ini meledak Numpuk-numpuk gitu tadi. akhirnya meledak Iya. gitu. Oke, kita tahu politik nih ya Mas. Apa ada unsur-unsur politik nih di sebuah karya-karyanya Mas Gilang nih? Atau mungkin ada sesuatu yang relate tentang politik-politik itu di salah satu Wih, karyanya? main goe nang politik ya? Iya, Main goe iya. nang politik ya? Langsung ya, seneng Mas Waduh, Joker iki, lah. iki tikungan tajem iki, tikungan tajem. Tiba-tiba Langsung. politik percintaan. Tiba-tiba Tiba-tiba politik ya? Iya, percintaannya gak ono. Aduh, ya Kan Allah, ya. Iki ate nyalek apa ya? Iya, woy? weh, lebih connectionnya kayak lebih ngomong Oh iya. Kok apa politik? Ya boleh. Politik. Kenapa dengan politik? Iya memang politik. benar sih kita toh hidup di dalam politik ya. Jadi betul. apapun nggak bisa lepas dari politik. Kalau Gilang sendiri. Bener. Soal politik ya, apa ini pertanyaannya ya? Semua itu menurut aku politik. Oh sorry to say, yang bisa dijawab dan gak dipotong gak apa-apa. Agama pun itu politik menurut aku. Iya betul. Agama itu politik. Ya makanya tadi seperti saya bilang, lawang kita ini hidup dalam politik kok. Iya. Iya kan? Iya, betul Kita ini sekali. hidup dalam politik, nggak mungkin kita bisa lepas dari politik. Betul. Sealergi apapun kita dengan politik. Iya. Nah, Kita toh ada Tetap di hidup dalam di dalamnya, ya di gitu. dalamnya. itu akhirnya ada dulu ketika aku pang-pangan adalah sempet kayak buat politik atau Yes. wes iki Wow. lah politik. Iya. Di pang-pangan Yang pang itu. tahu sendiri lah. Nah, akhirnya ada di momen sempet dengan Bunga Hitam, aku belajar banyak di Bunga Hitam. Dia Bunga bilang, Hitamnya grup band. grup band. Dia bilang tentang sak gak seneng-senengmu kuasa ono. Jadi lah aku gak seneng politik, kuasa ono politik gitu. Jadi gak kesenenganmu iki menguasai, ngerti loh. Minimal ngerti. Ngerti. Jadi ya, benar paham. awakmu gak ngerti iki, awakmu apa ya? Memilih untuk gak seneng ambek iki ku ngerti loh. Iya, Duduk iya. sing gak seneng iku tanpa Tanpa alasan ya. Tanpa alasan. Itu juga Aku gak bahaya seneng kan. gitu. Maksudnya Iya. kayak gini gak seneng ambek apa kok gak seneng? Gak seneng aja lah apa kan alasannya. Iya, kok. iya, iya. Karo gak seneng aja. Kan harus kita Iya. pelajari. Siapa Betul. ngerti tiba sedang ketemu anjir asik Iya, ya hari ini iya, ya. iya, Benar iya, sekali. iya, iya, Harus kita kenali Betul, dulu. betul. Masuk akan. Ya, apa Lah. soal politik ini apa? Itu ya. Terus ini ngomong-ngomong soal tadi ya, ini kan menurut Mas Gilang ini ongkos pemain musik ini apakah termasuk perbudakan nih menurut Mas Gilang ini? Gimana ini? Anjay. Ongkos pemain musik. Ongkos pemain musik Ongkos ini. pemain musik, Kira-kira ini permainan dan Konteks perbudakannya dulu kayak gimana? Mungkin yang dimaksud Anggi mungkin Kemurahan. akhirnya aduh. kita lebih tergantung kepada mereka daripada mereka yang butuh kita. Iya betul. Nah karena itu akhirnya kita dalam tanda kutip diperbudak Betul. dengan cara ya bayar saenake kek dan segala macam. Menurut Gilang? Ini dulu ya. Aku masih belum dapat poinnya adalah definisi perbudakannya itu di taraf yang kayak apa, perbudakannya apa, terus ongkosnya itu ada di taraf yang kayak apa gitu. Karena menurut aku kalau soal ongkos-ongkosan payment dan lain-lain itu adalah kompromi dalam dua pihak. betul. Ya, kompromi dalam dua pihak ya. Ketika kita berkompromi dan bersepakat
menurut aku ya itu kesepakatan. Kesepakatan. Sudah nggak Iya. ada perbudak apa ya? Dibudak lagi tuh nggak ada gitu loh. Karena kita sama-sama mengetahui itu Iya, gitu. Jadi soal perbudakan dan ongkos main aku masih belum dapat konteksnya ya. Jadi kalau beda lagi ketika aku berbicara kemarin aku sempat podcast juga dan berbicara tentang Hari Buruh. Iya. Hari Buruh, kenapa kita tetap harus merespon Hari Buruh dan kesinambungan di sana gitu. Karena realitanya buruh sampai hari ini tidak mendapatkan hak-haknya gitu. Betul. Tidak mendapatkan haknya. Jika ada kesepakatan, mereka harus mendapatkan haknya. Nah, karena itu tidak mendapatkan haknya, nah ini ada konteks-konteks membudak. Menurut aku akhirnya ada konteks-konteks membudak karena tidak adanya keterpenuhinya Kebutuhan atau haknya lah, minimal haknya, hak dari iya, karyawan, haknya. dari buruh lah ya. Benar. Nah itu kan banyak ya permasalahan kalau soal buruh ya. Kemarin yang aku bicarakan itu juga tentang bagaimana kita yang nggak ada kehidupan untuk kelayakan. Undang-undang prakerja hari ini itu tidak ada kelayakan untuk hidup gitu. Secara UMK atau apa UMK UMR ya. UMR. UMR ya. Ya sekarang itu. Jadi itu menurut aku akhirnya bisa dikorelasi lagi kepada apa ya kiat-kiat perbudakan itu sendiri gitu. Karena melakukan sesuatu menurut aku pribadi akhirnya perbudakan ini adalah kita yang dikerja secara paksa tapi tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati gitu. Itu menurut aku adalah sebuah perbudakan. Menurut aku. Oh gitu ya. Iya, perbudakan. Jadi kayak misalnya Jadi harus ada unsur pemaksaan dulu. iya, ada unsur pemaksaan. Nah, cuman seperti kata tadi, ada case-case-nya. Sekarang punya case-case baju-baju tersendiri, case-nya tersendiri. Kalau sekarang yang lebih sering adalah case-nya adalah loyalitas. Loyalitas pada perusahaan, loyalitas pada atasan, loyalitas apa itulah. Tuh, ya itu yang dibalut untuk bekerja lebih dari jam kerja. Betul, lebih dari 8 jam ya tapi kalau untuk upahnya jadwal begini. normalnya. Lemburan yang nggak dihitung. Betul. Itu kan Job desk nggak jelas. ya itu kan pemaksaan itu Iya. sebetulnya. Ya konteksnya ada di poin-poin itu sih. Tapi kalau kita sebagai pemain musik, menurut aku juga nggak bisa di ini ya karena ada kesepakatan. Belum masuk itu ya, belum Iya, masuk perbudakan. karena ada kesepakatan. Toh di hari ini itu sebetulnya kita tuh punya sistem industrial yang sangat berbeda dengan tahun 2000-an. Itu yang aku pelajari dari perspektifku. Iya. Aku pelajari dari perspektifku. Hari ini tuh nggak sama. Secara industrial tahun 2000, mungkin di tahunnya Om dulu kayak gimana bumerang naik, gimana Godbless, gimana ini. Itu nggak sama dengan industrial pada saat ini. Iya betul. Dan itu realita. Betul. Kalau aku terbilang, loh kok iso ngono? Apa realitae? Ya band-band itu sekarang kemana gitu. Kalau kita dibilang relasi loh, mereka punya relasi yang kuat secara industrial. Tapi kan mereka hari ini kan tidak lagi di top performer mereka, betul. lagi menguasai industri pada hari ini. Yang menguasai industri hari ini adalah orang-orang baru semua. Orang-orang gitu. baru. Nah, itu merupakan perubahan industri yang saat ini terjadi gitu. Saat ini terjadi. Nah, akhirnya soal payment dan lain-lain itu lebih kepada bagaimana kita mengelola band atau solois atau apapun karya kita itu. Bagaimana kita menjualnya gitu. Iya. Lebih ke arah situ gitu. Selama kita punya nilai jual yang tinggi ya jangan mau dibayar murah. Iya. Selama kita nggak ada nilai jual ya Jangan berharap ya, realitanya ini aku dengan kawan-kawan media sampai hari ini lihat postingan setiap hari itu hampir setiap single keluar hampir ada band atau solois punya album baru. Iya. Itu setiap hari Iya. Itu media-media hari ini ya. Mungkin kalau dulu kan media koran atau TV atau apa kan Iya sih sekarang media. kalau dulu khususnya di industri musik gitu ya. Kalau zaman dulu kan untuk bisa berada di atas itu kan harus bener-bener yang Merabat dari bawah banget gitu ya, ikut benar-benar. festival kelas kota dulu, baru kelas
provinsi, baru ke nasional, baru sedangkan yang menang di nasional pun belum tentu Belum tentu bisa hype iya, ya, belum tentu bisa dikenal sama tapi kalau masyarakat hari di sini. ini kita bikin lagu sendiri, kita rekam sendiri, kita posting sendiri, Betul. bisa Kita itu bisa tidak bebas memilih platform betul, manapun. betul, Ya. dan itu tidak menutup kemungkinan kita segera akan ada di atas, gitu Lang ya. Di atas, ya. Oke, yang terakhir Lang, ini agak sedikit menakutkan. Boleh, Apa boleh, tuh? boleh. Agak sedikit menakutkan topik ini ya. Tentang agama Lang. Boleh, boleh Om. Iya. Apa ini? Soal agama, soal apa ini? Gilang agamanya Secara KTP Kristen. 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 Itu turunan atau pilihan sendiri? Jadi itu sebenarnya turunan. Iya. Tapi sampai hari ini aku imani karena ada beberapa poin yang masih aku sepakati dengan ajarannya. Gitu. Jadi aku mencintai ajaran kasih dan itu Iya. aku sepakati. Yes. Dan sampai hari ini aku juga mempelajari kepercayaan-kepercayaan lain. Sampai hari ini aku mempelajari. Wow. Aku mempelajari tapi masih aku punya iman di keimananku yang saat Iya, ini. betul. Gitu. Ha. Jadi seperti itu. Tentang Kalau- fenomena Gilang. Jadi fenomena hari ini Gi ya. Kita tahu sendirilah di medsos yang kayak gitu sedikit-sedikit mengecam, sedikit-sedikit mengajak bermusuhan dengan orang, sedikit-sedikit memaki orang, sedikit-sedikit apalah. Tanggapan Gilang? Secara agama Om ya. Jadi ya tanggapan Gilang tentang fenomena yang terjadi sekarang yang ya mohon maaf kata ini yang apa di media sosial ini yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang, Iya, sedikit-sedikit betul. Jadi gampang ngejudge gitu ya. menyesatkan orang, sedikit-sedikit ini itu maksud saya. Pandangan Gilang tentang hal seperti harapan lah, paling nggak harapan aja lah. Mungkin kritik aku akhirnya mungkin kalau boleh sangat agak tajam mungkin lebih ke ini ya. Kembali lagi pada tadi bahwa agama itu politik menurut Yes, aku. saya setuju sekali. Tapi sangat saya yakini semua agama itu baik. Ya, Semua agama itu baik. Tapi ada orang-orang yang berkepentingan untuk memanfaatkan itu gitu. yes, Karena realitanya adalah perpecah belahan itu memang diciptakan gitu. Karena betul. ada kepentingan-kepentingan yang harus dicapai oleh seseorang gitu. Termasuk mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan orang gitu. Iya. Karena mereka menurut aku punya tujuan secara mindset mereka ya. Iya. Secara mindset mereka itu. Tapi ya juga cukup disayangkan bahwa kita itu menyikapi agama cukup tajam lagi mungkin. Tapi sorry mungkin ya salah-salah kata mungkin bisa dibenarin dengan kawan-kawan. Tapi realitanya pada hari ini adalah saya tidak terlalu setuju dengan dogma-dogma menaruh posisi manusiai pada level yang mendekati Tuhan. Yes. Menyembah manusia dalam artian aku banyak hari ini seperti kayak yang jaluk apa Iya, ya. Kayak seperti itu. Sendirilah. Iya, menurut aku poin yang terpenting itu yang aku pelajari dari mungkin salah satu obrolannya Cak Nun. Akhirnya aku tangkap dari Cak Nun ya. Syarat utama kita beragama itu sebelum semua adalah satu, yaitu akal. Akal, betul. Akal gitu. Nah, yang masalahnya yang terjadi di sini adalah kita tuh selalu memberi dogma terus batasan-batasan yang sebetulnya secara Yang dogma itu sendiri mematikan akal kita, setuju nggak? benar Betul. itu Iya. Om. Betul sekali. Yang aku maksud Real adalah di itu. poin-poin itu. Iya. Ya, di poin-poin itu. Nah, itu akhirnya juga repot juga gitu. Kita gak bisa menyalahkan juga, itu bagian dari kepercayaan dan lain-lain. Tapi itu bermasalah juga, yang akhirnya kita membabi buta menyerang itu nggak tahu alasannya apa. Iya. Karena faktor
kasarannya yang gurunya atau Secara faktor garis besar apanya. mungkin saya bisa menggarisbawahi mungkin mereka berlaku seperti itu, Nggih. Penyebabnya cuma satu kok. Karena mereka tidak sama dengan saya. Iya. Itu aja sebetulnya. Jadi yang mereka mau seisi dunia ini sama dengan mereka. Iya, Ya nggak bisa dong. Pemikirannya Nggak orang itu bisa dong, beda-beda, iya kan? betul. Nggak bisa. Betul Nggak bisa. sekali. Itu jadi kalau saya menggarisbawahinya itu Iya, bilang. benar, Jadi benar. yang membuat mereka sedikit judgement orang yang kayak gimana. Iya. Yang menyebabkan cuma satu itu. Ya mereka berharap semua orang seperti Semua pilihannya mereka sama, gitu. iya, benar. Nggak bisa Padahal Tuhan menciptakan Kita dengan keberagaman itu yang betul. luar biasa. Betul. Justru karena beragam ini dunia ini ada gitu kan. Iya kan? Jadi Ya kita kalau- bisa saling berkembang ya kan dari keberagaman itu tadi. iya. Bukannya kalau kita sama kita samain semua mungkin kita nggak bakal ada perkembangan. Ya nggak bakal ada kehidupan, Betul, nggak bakal nggak ada ada transaksi kehidupan. penjualan, nggak Betul. bakalan. Ya sekarang taruhlah misalkan semua seisi dunia ini semua kaya gitu kan. Iya. Ya udah mati kita. Iya. Nggak bisa kita ini kan. Tapi kalau bagi saya sih ini saya pribadi lang, saya Boleh, pribadi. boleh, Om, boleh. Saya pribadi. Jadi bagi saya nggak peduli ajaran itu datang dari mana. Mereka menyebut Sang Maha Hidup itu dengan sebutan apa saya nggak peduli. Tapi yang jelas selama ajaran itu adalah kasih sayang, itu yang saya percaya. Karena kasih sayang itu dia dan ajaran dia. Oke, demikian tadi selama 1 jam lebih, Anggi ya. Betul Selama sekali. 1 jam lagi kita bersama Gilang. Tanggal 28 kita akan Ngaput. menampilkan Iya. Faitra ya. Betul. Faitra. Jadi tunggu tanggal 28 Puna Kaca Project menggelar lagi acara obrolan pasar Nyangkem with us. Di malam hujan datang, ku termenung sendirian. Nyanyian di dalam jiwa meronta bawaku pulang. Cerita kawan perantauan sungguh miris, terbilang sadis. Susah makan, hati teriris, perbudakan nyata adanya. Harapan entah apa, kebebasan hanya hayalan, turun-temurun tanpa pendidikan, leher terjerat hutang piutang. Tagihan selalu datang, buat makan atau jajan. Kehidupan hanya ancaman, bunuh diri bukan solusi. Lalu entah mengapa terjadi, ini hidup atau mati.
mengapa terjadi. Mereka sudah tak punya mimpi. Semua selalu tak pasti, hak asasi sudah mati. Bekerja bagaikan kuda, hanya didera, disiksa. Rasa kemanusiaan tiada, harta adalah yang utama. Semua dibuat buta, terjebak di hutan belantara. Lalu entah mengapa terjadi. Ini hidup atau mati. Kenapa terjadi? Mereka sudah tak punya mimpi. Buat semua teman-teman yang ada di perantauan hari ini, semoga kalian sehat selalu. Lalu apa kabar engkau di perantauan? Sehatkah dirimu? Doaku sertaimu. Semoga nasibmu tak seburuk kawanku yang terjebak di ujung negeri, pulau hutan sunyi. Lalu apa kabar engkau di perantauan? Sehatkah dirimu? Doaku sertaimu. Semoga nasibmu tak seburuk kawanku yang terjebak di ujung negeri, pulau hutan sunyi, di mana perbudakan memang terjadi, di mana perbudakan nyata adanya. Sehat-sehat untuk Indonesiaku. Jika hidup butuh perjuangan, maka perjuangkanlah kehidupan. Sehat-sehat Indonesiaku. Gak usah kayaknya gak peduli, wak, nup, Mas akustik. Pak Gale, Mas Gilang jangan lupa Pak Gale. Suatu malam Adam bercerita,
Terima kasih Mas Andi. Hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Si anjing gila, gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Lampai tangan. Buat persaing kerja lagi hafal ya lagunya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Oh gila, ini tak biasa, tertakut hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Skill Mr. Wildan in the house, yo. Kasih paham Anggi. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang tahu, dari sana aku di sebelahmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diteka, tak lagi sama arah kiblatnya. Oh cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita sulit diteka, tak lagi sama arah kiblatnya. Gila loh. Anjay, mabar ya.